Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Aceh Timur akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan tema coaching dalam supervisi akademik. Saya sendiri Khairani Hasibuan dari SMP Negeri 4 Rantau Perla dan Saya Karnia Wirihadi Kasuma dari SMP Negeri 1 Lokok. Dan saya Bambang Supriyadi dari SDN 3 Rantau Perla. selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Karmia, Ya, Bu. sebelum melakukan observasi, di sini saya ingin mendiskusikan namanya pra-observasi dengan Bapak terkait dengan rubrik penilaian yang sesuai yang ada kepada saya, yaitu nanti saya akan melihat Bapak sebagai coach dan coachi Bapak nanti untuk saya amati dan observasi ya Pak Ya, Bu. melalui rubrik penilaian. Nah, di situ diharapkan Bapak menggunakan alur tirta, memberikan pertanyaan yang berbobot, dan saya juga akan mengamati bagaimana coachi Bapak merespon pertanyaan-pertanyaan Bapak. Oke. Saya harap di situ juga nanti akan timbul kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi si coachi ya Pak. Iya, Bu. Nah, saya ada beberapa pertanyaan, izin Bapak dijawab ya. Iya, ya, Bu, ya. Oke. Nah, kira-kira pada proses observasi nanti atau coaching Bapak nanti, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak tingkatkan? Nah, jadi pada saat coaching nanti, Bu, kompetensi yang akan saya tingkatkan kan itu yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Nah, berarti ketiga-tiganya Pak ya, kehadiran penuh, pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Selanjutnya Pak, saya ingin tahu kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi nanti Pak. Nah, kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi oleh Ibu itu nantinya yaitu mendengarkan aktif sama mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, Bu. Nah, sementara itu indikator pencapaian apa yang ingin Bapak peroleh? Indikator yang ingin diperoleh nanti, saya akan melihat nanti apakah si coach itu sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dan juga coach memiliki rencana aksi ke depannya yang akan dilakukan, Bu. Baik Pak, terima kasih kalau begitu. Semoga observasi kita nanti berjalan lancar, Bapak juga melakukan coaching sesuai dengan apa yang Bapak harapkan tadi. Terima kasih ya Pak, nanti kita ketemu lagi ya Pak setelah observasi atau coaching Bapak bersama coachi. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Karmia. Bapak mempunyai waktu nggak hari ini? Waalaikumsalam, Pak Bambang. Ada, Pak? Oh ya, saya lihat sepertinya Pak Bambang agak murung nih. Tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, Pak? Ada yang bisa saya bantu? Begini Pak, mohon maaf Pak, saya jadinya mengganggu waktu Bapak. Tidak apa-apa tuh, Pak. Ini lagi santai aja, lagi tidak ada kegiatan apa-apa. Begini Pak, saya cerita tentang masalah saya. Apakah Pak Karmia bisa membantu saya? Dengan senang hati, Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Pak Bambang? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Oh, begitu. Jadi, apa yang bisa saya bantu untuk mendapatkan solusi masalah yang sedang Bapak hadapi? Dan apa sih yang diharapkan Pak Bambang dari hasil percakapan kita ini nantinya? Ya, yang saya inginkan, saya bisa meningkatkan semangat siswa dalam mengerjakan tugas, Pak. Oke, kira-kira masih ada lagi yang ingin Bapak dapatkan selain dari itu?
Cukup itu saja dulu, Pak. Nanti kalau waktu saya akan jumpa sama Bapak, lagi akan saya ceritakan lagi, kemudian mungkin ada masalah, Pak. Oke. Baik, Pak. Kalau begitu, masalahnya apa, Pak? Coba Pak Bambang ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa membantunya. Akhir-akhir ini beberapa siswa malas ngerjain tugas. Dari Ya. 25 siswa, terdapat 7 sampai 10 siswa yang selalu terlambat mengumpulkan tugas, Pak. Nah, apakah keterlambatan pengumpulan tugas ini terjadi pada seluruh pembelajaran, Pak? Tidak, Pak. Anak-anak terlambat mengerjakan tugas mata pelajaran tertentu saja. Misalnya pelajaran apa itu, Pak? Misalnya pelajaran IPA, Pak. Apa kira-kira penyebabnya bisa begitu, Pak Bambang ya? Ketika pelajaran IPA, anak-anak kurang antusias, Pak. Banyak anak-anak yang pasif gitu, seperti itulah. Nah, apa yang mempengaruhi anak-anak kurang antusias dan pasif, Pak? Dan bagaimana cara Pak Bambang mengajar IPA pada waktu itu? Biasanya anak-anak saya buka buku pelajaran, terus saya menerangkan ke depan kelas, sambil saya ajak anak-anak untuk tanya jawab gitu, Pak. Bagaimana respon anak-anak ketika diajarkan dengan langkah-langkah seperti itu, Pak? Ada 1-2 anak yang merespon ketika diajak untuk tanya jawab, Pak. Jadi seperti itu permasalahannya yang dihadapi Pak Bambang. Anak-anak tidak aktif saat pelajaran IPA, sehingga banyak yang terlambat mengumpulkan tugas, Pak ya? Iya, betul sekali, Pak. Kira-kira gimana solusinya ya, Pak? Nah, sekarang kan Pak Bambang sudah tahu permasalahannya. Lalu, upaya apa yang sudah Pak Bambang lakukan nih? Ya, kalau upaya yang udah saya lakukan, yaitu saya sering mengingatkan lewat WA. Ya. Saat berada di rumah, menyampaikan langsung saat proses belajar di sekolah pada anak-anak supaya tetap mengerjakan tugas, Pak. Oke, oh ya. Jadi hasilnya masih tetap sama ya, meskipun sudah diingatkan. Tadi Pak Bambang juga bercerita pada saat pembelajaran, Pak Bambang menggunakan metode bercerita dan tanya jawab. Tetapi kan hanya beberapa siswa saja yang aktif merespon. Apakah Pak Bambang sudah merefleksi pembelajaran IPA di kelas selama ini? Mungkin Pak Bambang ingin melakukan sesuatu agar anak-anak itu bisa termotivasi seperti itu. Ya, kalau upaya saya yang sudah lakukan, saya sering mengingatkan, Pak. Terus kenapa saya tidak mencoba menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik lagi ya, Pak? Iya, supaya siswa aktif saat pembelajaran IPA, sehingga anak-anak juga bersemangat dalam menjalankan tugas. Nah, itu adalah upaya yang bagus, Pak. Langkah yang bagus. Mungkin selama ini hanya dengan bercerita dan tanya jawab saja kurang menarik, gitu, Pak. Iya, Pak ya. Mungkin selama ini metode mengajar saya belum mampu mengaktifkan siswa tersebut. Belum berpihak pada murid lah istilahnya gitu, Pak ya. Sehingga berpengaruh juga terhadap ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas. Jadi apa nih yang akan Pak Bambang lakukan ke depannya? Ya Pak, mungkin selama ini saya akan merefleksikan pembelajaran IPA yang selama ini saya lakukan. Saya akan menggunakan alternatif-alternatif yang menarik dan juga melakukan diferensiasi agar siswa aktif antusias dalam mengikuti pelajaran IPA, Pak ya. Oke. Wah, mantap itu, Pak. Itu adalah langkah-langkah yang bagus sekali, Pak. Langkah yang Pak Bambang ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu, Pak. Syukurlah. Sekarang saya merasa lega. Saya sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi, Pak. Nah, setelah diskusi ini, Pak ya, komitmen apa
yang Pak Bambang akan lakukan ke depannya gitu? Komitmen yang saya akan lakukan ke depannya diantaranya akan berusaha melaksanakan pembelajaran yang menarik. Ya, saya akan menyiapkan berbagai media pembelajaran untuk melakukan diferensi konten. Saya juga akan menggunakan metode yang anak-anak paham dan pada akhirnya tugas-tugas juga dapat diselesaikan dengan tepat waktu, Pak. Keren sekali Pak Bambang. Semoga dapat melakukan dengan baik ya. Ya, terima kasih Pak Karnia. Sama-sama Pak Bambang. Oh iya Pak, kira-kira dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk melakukan ataupun melaksanakan komitmen Bapak itu tadi? Yang terkait masalah ini, saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling berkolaborasi dan membuat pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Mantap, ini ide yang bagus sekali Pak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Pak. Dan dapat mengajar dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Karena kan anak-anak juga senang mengikuti pelajaran IPA yang kaya akan kontennya gitu Pak. Amin, terima kasih banyak Pak atas waktunya, saran-sarannya maupun masukannya. Sehingga saya merasa senang dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang teladan dan berpihak pada murid ya Pak. Sekali lagi, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya, sama-sama Pak. Sekali lagi terima kasih Pak Karnia. Assalamualaikum. Terima kasih kembali Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Pak. Ya Pak. Kira-kira setelah coaching ini, bagaimana perasaan Bapak sekarang ini? Setelah coaching ini saya merasa lega Pak. Saya puas dengan solusi-solusi yang telah diberikan tadi. Udah, oke. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih kembali Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Kita ketemu lagi ya Pak. Setelah Bapak tadi melakukan coaching, saya akan menyampaikan apa yang telah saya amati lewat pasca observasi ya Pak. Iya. Bagaimana perasaan Bapak atau bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Tadi bukan saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, di situ juga tadi saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan pada coach informasi-informasi terkait permasalahannya, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan yang akan dilakukan dan meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut, Ibu. Oke. Selanjutnya boleh ya nih ya Pak ya, saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi. Ya, Bu. Tadi saya mengamati bahwasannya memang benar seperti Bapak sampaikan. Bapak sudah mengikuti alur Tirta ya, dari mulai tujuan, identifikasi masalah, memancing, coach Pak Bambang tadi merencanakan aksi serta menanyakan tanggung jawab komitmen dia dalam pelaksanaan rencana aksi. Kegiatan coaching juga terlihat santai sehingga coach terbuka dan akhirnya dapat menemukan solusi untuk permasalahannya. Bapak juga di situ menghadirkan kehadiran penuh, menjadi pendengar aktif dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Umpan balik juga Bapak tidak lupa ya, setelah melakukan coaching Bapak tanyakan sebagai refleksi, semua berjalan dengan santai. Kemudian saya ingin juga bertanya Pak, kompetensi yang ingin dikembangkan selanjutnya apa tuh Pak ke depannya? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan menggunakan pertanyaan berbobot sesuai dengan
kata kunci yang disampaikan Koci, sehingga saya dapat menggali informasi-informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan Koci dalam menemukan solusi atas permasalahannya, Bu. Oke, baiklah Pak. Berarti dari diskusi kita kali ini, apa yang sudah Bapak lakukan dan apa yang sudah saya sampaikan sudah terbayang ya Pak ke depannya untuk melakukan peningkatan lagi dalam performa area yang mana. Sudah tahu ya Pak? Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam Salam dan dan bahagia, Guru Guru penggerak. penggerak.